Penggusuran rumah warga di klaster Setia Mekar Residence 2 Bekasi mengejutkan banyak pihak. Bagaimana mungkin rumah dengan sertifikat hak milik yang sah bisa digusur? Semua bermula pada tahun 1973 ketika Juyu Suribanon Doli memiliki lahan seluas 3,6 hektar di Desa Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi. Pada 25 Juli 1976, Juyu menjual tanah tersebut kepada Abdul Hamid melalui akta jual beli atau AJB. Namun, Hamid tidak segera melakukan balik nama sertifikat. 6 tahun kemudian, pada 1982, Juyu kembali menjual tanah yang sama kepada Kayat yang langsung mengurus sertifikat dan menghasilkan 4 SHM baru, yaitu nomor 704, 705, 706, dan 707. Tindakan ini kemudian memicu konflik kepemilikan. Anak Abdul Hamid, Mimi Jamila, menggugat ke pengadilan atas penjualan ganda ini. Pengadilan Negeri Bekasi mengeluarkan putusan nomor 128/PDTG/1996/PN Bekasi pada 25 Maret 1997 yang memenangkan pihak Mimi. Namun, putusan tersebut tidak memerintahkan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk membatalkan sertifikat yang sudah ada. Pada tanggal 18 Desember 2024, warga klaster Setia Mekar Residence 2 menerima surat pemberitahuan eksekusi. Eksekusi dilakukan pada tanggal 30 Januari 2025 kemarin yang mengakibatkan pengosongan rumah meskipun warga memegang SHM yang sah. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa sertifikat yang dimiliki warga masih sah karena tidak ada perintah pembatalan dari pengadilan. Beliau menyarankan pihak yang menang gugatan untuk meminta penetapan pembatalan sertifikat ke pengadilan dan berjanji akan memediasi serta memperjuangkan ganti rugi bagi warga yang terdampak. Dalam kasus ini, jika terbukti ada pemalsuan dokumen atau penipuan dalam jual beli tanah, pelakunya bisa dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan pasal 266 KUHP tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dengan hukuman 7 tahun penjara dan pasal 385 KUHP tentang menjual atau menguasai tanah orang lain secara melawan hukum dengan ancaman 4 tahun penjara. Selain itu, jika ada mafia tanah yang bermain dalam kasus ini, pemerintah bisa menindak mereka melalui pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi jika ada indikasi suap dalam penerbitan sertifikat ganda. Lalu, bagaimana nasib warga yang terdampak? Menteri ATR BPN Nusron Wahid memberikan beberapa solusi. Yang pertama, mediasi antara warga dan pemenang gugatan agar ada kesepakatan damai dan warga bisa mendapatkan hak mereka. Dan yang kedua, pengajuan permohonan pembatalan sertifikat ke pengadilan, karena pengadilanlah yang berwenang membatalkan